menghasilkan CO2 dan uap air. Nah, ini kalau sebuah reaksi kimia yang hasil akhirnya itu adalah CO2 dan uap air, ini merupakan reaksi pembakaran. Jadi, ini adalah reaksi pembakaran. Berarti yang ini C5H12 atau pentana ini salah satu jenis dari bahan bakar. Nah, ini itu adalah rumus kimianya, tapi di sini masih belum setara. Nah, ada pertanyaannya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, yang itu persamaan reaksi yang setaranya bagaimana, lalu BM atau MR ya, BM atau MR. Kalau di mana? Di soal itu dia bilangnya BM, tapi saya nyebutnya MR ya, MR tiap zat. MR itu molekul relatif atau BM ini bobot molekul dari tiap-tiap zatnya. Berarti berapa sih MR dari C5H12, O2, CO2, dan H2O. Lalu zat yang habis bereaksi dan tidak habis bereaksi itu apa saja. Lalu massa CO2-nya berapa. Jadi ini massa CO2 yang dihasilkan ini berapa dan volume CO2-nya berapa. Nah, yang akan kita lakukan pertama itu adalah menyetarakan reaksi. Ini kemarin sudah dibahas ya ini ya. Hasilnya sudah ya. Halo? Halo? Udah, Bu. Masih bingung atau mau dibahas lagi? Halo? Bahas lagi, Bu. Mas, Dibahas lagi. Dibahas lagi, baik. Kalau mau dibahas lagi. Sebenarnya ngajar kimia pakai kayak gini tuh kurang enak kalau saya. Enaknya pas offline. Dulu saya pernah ngajar kimia itu pas offline sih. Oke, kita oret-oret ya. Jadi masih ingat nggak kalau mau menyetarakan reaksi apa yang harus kita lakukan pertama? Gimana? Ada yang tahu nggak apa yang harus dilakukan pertama? Mencari atom terbanyak. Mencari atom terbanyak di gugus Reaksi. Kiri. di gugus kiri. Nah, mencari atom yang terbanyak di gugus kiri. Sekarang di gugus kiri itu ada C5H12 dan O2. Nah, sekarang coba Mas Bintang hitung. Kalau C5H12 ini atomnya ada berapa? 17. Ada 17 karena jumlah C-nya ada 5 dan hanya ada 12. Lalu yang lain sekarang Mas Iqbal, kalau O2 itu jumlah atomnya ada berapa? Ada 2, Bu. Ada 2. Berarti sudah ketemu ya jumlah atom terbanyak itu punyanya siapa? Pentana C5H12. Oke. Terus kalau sudah ketemu yang terbanyak adalah C5H12 dikasih apa? Koefisien 1. Koefisien 1. Nah, ini saya buat warna merah ya. Ini saya buat warna merah. Jadi koefisien itu yang di depan ini ya, rumus di depan nama kimianya ya. Ini namanya koefisien. Nah, yang terbanyak dikasih koefisien 1, sedangkan molekul yang lainnya itu dikasih koefisien berupa huruf ya. Di sini saya buat D, E, F. Nah, ini saya merah aja biar gampang. D, E, dan F. Dari sini ada yang bingung? Belum, Bu. Oke, paham ya? Oke. Nah, berikutnya itu kita cari, kita buat seperti ini ya. Kita buat seperti ini. Di gugus kiri ini ada atom apa saja? Ada atom C, ada atom H, dan ada atom O. Nah, sekarang kita hitung jumlah atomnya. Kalau C berapa? 5. 5 ya kan? Ya, ini kan 5. Ini indeks yang ini. Nah, ini kan ada 5 kayak gini. Nah, 5 dikali koefisiennya ya kan? Harus dikali koefisiennya. Berarti C itu sama dengan 5. Nah, sekarang H di sini berapa? 12. 12 ya. H 12 karena apa? 12 dikali koefisiennya 1, 12. Nah, sekarang yang ini D.
sorry, O. Nah, sekarang O. Berapa O? 2. 2 dikali D, ya kan? 2 dikali D. Jadi apa? 2D. Nah, sudah gugus kiri. Sekarang gugus yang sebelah kanan. Kita pindah ke gugus sebelah kanan. Sama, pasti atom di kiri dan kanan itu pasti sama. Ada C, ada H, dan juga ada O. Sekarang kalau C berapa? Jumlah atomnya. 1. E. Ya, 1. E. Berarti 1 dikali E. berarti kan E. Paham ya? Kok bisa E? Karena ini kan sebenarnya 1. Tapi 1 kan kalau di rumus kimia nggak ditulis. Dia hanya ditulis C saja, seperti itu ya. Berarti ini E. Sekarang dilihat atom H. Hanya ada berapa jumlahnya? 2. 2. 2. Kali ini jangan lupa koefisien depan ini. Berarti 2 kali F. F. ya 2F gitu ya. Saya tulisnya 2F seperti ini. Paham nggak? Halo? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Dapatnya 2F ini dari mana? Dari ini. Dari hanya yang ada 2 dikali koefisiennya. Jadi 2F. Nah, sekarang yang terakhir yang O. Nah, di sini kan ada 2 O-nya. Nah, bagaimana caranya? Ini kalau ini bagaimana yang O bagian depan ini? Depan dulu deh, berapa? 2E. 2E. 2E ditambah, ya kan ini ada tambahnya, ditambah. Nah, sekarang O yang yang kedua ini ditambah E. F. ditambah F karena di sini sebenarnya ada 1, cuman kan kalau 1 tidak ditulis di reaksi kimia, jadi hanya O saja, berarti 2E plus F. Nah, lalu kalau sudah dapat ini, kita substitusikan. Nah, disubstitusikan gimana? Ada C, ada H, dan ada O. Nah, sekarang dilihat C sama C jadikan 1, berarti gimana? E sama dengan 5. Paham di sini? Oke. H dan H ini dijadikan 1, berarti 2F, ini kan 2F. 2F sama dengan 12, berarti F-nya berapa? Ya 12 dibagi 2, F-nya ada 6. Yang O pun juga seperti itu, berarti ini 2D sama dengan 2E tambah F. Nah, kan ini E dan F sudah ketemu, tinggal masukkan saja. Berarti 2D sama dengan 2 dikali 5 ditambah 6. 2D sama dengan 16, berarti D-nya berapa? 8. Paham ya? Nah, ini kan sudah ada ketemu E, F, sama D-nya. Berarti masukkan ke sini. E, F, sama D-nya. Masukkan. C5H12, ingat 1 ini tadi tidak usah ditulis karena 1 itu tidak ditulis kalau di rumus kimia itu nggak usah ditulis. Berarti C5H12 plus D-nya berapa? 8. 8O2 garis panah, E-nya berapa? E-nya 5, berarti 5CO2 plus F-nya berapa? 6. 6H2O. Sudah, jadi ini adalah persamaan kimia yang setara. Ada kesulitan dari sini dulu? Halo? Bingung kah? Hah? Tidak. Belum Enggak? ada. Oke. Hah? Ada yang bingung? Belum ada. Oh, belum ada. Baik. Nah, sekarang mencari BM atau MR istilahnya. Kan kita tadi sudah ada reaksi kimianya ini kan ya. Berarti ini tulis saja C5H12, O2, CO2, dan H2O. Ditulis saja di sini. Nah, berapa sih MR dari C5H12? Nah, ini kalau kamu mau cari MR, kamu harus lihat di tabel periodik kimia. Sudah punya tabel periodik kimianya? Halo? Nah, kalau mungkin lupa, ya dibuka lagi kalau gitu. Sudah dibuka tabel periodik kimianya? Halo? Belum. Sudah, Bu. Nah, mungkin saya bisa.
Nah, ini loh, tabel periode kimia. Kamu kalau mau download tabel periode kimia yang lengkap ya, jadi yang ada atomic mass-nya. Karena kalau kamu mau download tabel periode kimia, ada beberapa itu yang nggak ada atomic mass-nya. Jadi dia hanya pakai ini aja, dia hanya pakai atom number, simbol sama chemical name-nya aja, tapi nggak ada atomic mass-nya. Nah, kamu kalau download yang ada atomic mass-nya, ya oke. Saya tanya sih kalau gitu, Mas Nanda Fajar, coba berapakah AR atau atom masanya koper atau Cu? Halo? Mas Nanda Fajar? Adakah orangnya? Kok gak nyaut? Iya, Bu. Halo. Oke, coba dicari massa atomnya. Nah, MR atau molekul relatif ini itu mencari massa dari molekul ini tadi. Caranya gimana? Caranya adalah AR atau massa atom tadi dikali dengan jumlah ini, banyaknya atom ini. Nah, C berapa AR-nya tadi atau massa atomnya? Mas Rosid, AR-nya C atau massa atomnya C ada berapa? Kayak kamu sambil buka buka itu ya, dibuka ya tabel periode kimianya itu sambil dibuka. Kalau nggak dibuka kamu nggak tahu. Iya, Bu. Berapa C? 12,11, Bu. Oh, maksudnya 0,11. 12,011. Nah, Iya. berarti 12 kan? Iya. Ya, 12 dikali jumlah atomnya ini berapa? Atom C-nya berapa? 5, Bu. 5, berarti 12 kali 5 ditambah. Sekarang H, Mas Rosid, masih Mas Rosid tetap. Kalau H berapa Mas Rosid AR-nya? 1, Bu. 1. Jumlah H pada C5H12 ada berapa? 12. Nah, ditambah 1 kali 12. Nah, ini di total berapa? 72. Nah, sama nanti kamu kalau cari MR-nya O2 pun juga seperti itu. Sekarang saya tanya Mas Lutfan Hizrian, berapakah AR-nya dari O atau oksigen? 15,999. Nah, ini 15,99 karena ada koma 99 dibulatkanlah jadi 16. Berapakah jumlah atom O pada O2? 2, Bu. Berarti 16 kali 2 sama dengan 32. Paham ya? Oke. Paham, Bu. Yang lain adakah yang masih bingung? Kok dapatnya sekian-sekian? Ada yang masih bingung nggak? Halo? Tidak, Bu. Oke, sudah clear ya ini ya, mencari MR, sudah clear? Atau harus saya ulang lagi? Halo? Clear, Bu. Clear, oke, baik. Saya lanjutkan ya, berarti permasalahan di B sudah selesai. Oke, sekarang kita cari jawaban untuk yang C. Yang C di sini yang ditanyakan adalah zat yang habis dan tidak habis bereaksi. Nah, bagaimana cara menentukan zat yang habis dan tidak habis bereaksi? Ingat, di materi kemarin kan sudah saya bahas di video bahwa zat yang habis bereaksi itu dinamakan pereaksi pembatas. Berarti Anda harus mencari mana sih pereaksi pembatas di gugus yang kiri. Ya, di gugus yang sebelah kiri. Nah, sekarang dilihat ini langkah-langkahnya ya, langkah-langkah. 1, carilah mol dari molekul di bagian pereaksi. Nah, bagaimana mencari molekul? Mencari mol molekul. Ini ya, bagaimana caranya mencari mol dari molekul? Nah, kan sudah ada di sini. Sudah diketahui gramnya pentana adalah C5H12.
Lalu diketahui juga bahwa volume gas oksigen dalam STP, nah ini kondisi STP ini harus digaris bawah. Nah, 100 liter. Nah, kita cari mol dari C5H12 dan mol dari gas oksigen. Ini caranya, kemarin sudah saya kasih rumusnya. Kalau mencari mol, itu adalah massa dibagi MR. Nah, tadi sudah ketemu kan massa dari C5H12. Massa itu di sini kalau mau cari mol itu harus dirubah ke gram. Tadi sudah gram apa belum? Sudah, Bu. Nah, 10 gram ini kan ya, 10 gram. Berarti langsung aja dimasukkan 10 dibagi MR-nya C5H12. Tadi sudah ketemu kan, 72. Nah, sudah ketemu mol dari C5H12, 0,138 mol. Dari sini pusing nggak carinya? Apa bingung? Bingung nggak? Cari mol dulu. Bingung apa enggak? Rumus mol itu massa per MR. Bingung apa enggak? Clear? Aman, Bu. Sudah paham? Lagi enggak apa-apa, Bu. Oh, lagi nggak apa-apa. Oke. Ini deh, saya buka yang babnya biar kamu paham. Nah, ini loh. Masih ingat nggak? Ini, rumus ini. Kelihatan nggak ini? Ini masih di PPT tadi, Bu, yang C. Oh, di PPT tadi. Saya ulang lagi. Ini tolong diingat-ingat ya, rumus konsep mol ini, karena nanti ketika materi-materi berikutnya, misalkan materi larutan, kamu juga masih pakai konsep ini, cari mol itu gimana, cari massa kalau ada mol itu seperti apa, itu karena dipakai sekali gitu loh, biar kamu nggak bingung, karena kita semakin ke bab berikutnya yang namanya materinya kan pasti berkembang. Nah, konsep-konsep awal ini kan Anda harus paham ya. Nah, ini dilihat massa, mol itu carinya adalah massa per AR atau MR ya, per AR atau MR. Nah, ini. Nah, ini mol, nah ini mol sama dengan massa dibagi AR atau MR ya. Tadi kan AR sudah tahu, MR nyarinya gimana sudah tahu. Kenapa kok AR atau MR? Kadangkala misalkan hanya satu atom saja berarti ya dibagi AR-nya tadi. Tapi kalau bentuknya molekul kayak tadi C5H12 berarti kamu ya harus cari MR kayak gitu kan. Wes, clear ya, ini ya rumusnya ini ya, massa dibagi MR. Kamu mau cari apa? Molnya C5H12, berarti di sini tadi sudah ada massa C5H12, mana ini? Nah ini 10 gram, nah ini saya kasih merah, 10 gram pentana atau C5H12. Nah ini kan sudah ketemu massa dari C5H12. Ya. Mohon maaf, masih di PowerPoint, Bu. Oke. Sudah kelihatan ya? Oke, nah ini mencari molnya C5H12. Mol itu massa dibagi MR. Kan kamu sudah tahu kan massanya C5H12. Dari mana? Dari soal ini, 10 gram pentana. Pentana itu C5H12. Berarti massa dari pentana atau C5H12 ini 10. Dibagi MR-nya. Tadi kan sudah cari MR. Nah ini MR-nya C5H12 berapa? 72. Berarti sudah bisa dicari molnya. Berarti 10 per 72 sama dengan 0,138 mol. Wes, di sini sudah paham belum? Sudah paham? Halo? Yang belum paham ngomong aja. Ini sebelum saya masuk ke lain-lain, timbang nanti Mbak Leni.
Sudah paham? Dapatnya mol dari mana? Iya, Bu. Oke. Paham, Bu. Nah, sekarang mencari mol dari molekul O2. Nah, di sini di soal diketahui bahwa untuk oksigen, ini kan gas oksigen, saya kasih merah ini kan, kamu kan mau cari molnya oksigen. Jumlahnya ada berapa? 100 liter. Nah, ini 100 liter gas oksigen pada kondisi STP. Ingat bahwa untuk mencari mol, selain dari massa per mR, juga bisa dari volume. Kalau dari volume bagaimana? Nah, ini. Tapi ingat, volume ini hanya boleh atau hanya bisa digunakan saat kondisinya STP. STP itu apa? Standar temperature and pressure. Pasti di soal pasti ada itunya, ada tulisannya STP. Nah, kalau saatnya STP ini berarti rumusnya bagaimana? Nah, sebentar. Saya bukakan rumusnya ini ya. Nah, ini. Kalau mencari dalam mol yang ada volumenya, nah ini harus dalam kondisi STP dan dalam bentuk liter ya. Kalau mililiter ya dibuat ke dalam liter. Harus bagaimana? Berarti volume dibagi ini 22,4 ini. Ini adalah ketetapannya. 22,4 liter ya. Jadi mol itu bisa dicari dari mana? Dari massa, dari volume. Dalam artian volume di sini harus kondisi STP dan dari partikel. Kalau partikel ini berarti dibagi, harus dibagi partikelnya tadi dibagi 6 kali 0, 6,02 kali 10 pangkat 23. Tapi kalau volume, berarti ini volume dalam STP dibagi 22,4. Kalau dalam massa, berarti gram dibagi AR atau MR. Itu cari cara mencari mol. Caranya seperti itu. Jadi dengan 3 cara. Kalau yang diketahui massa, berarti massa dibagi AR atau MR. Kalau diketahuinya dia adalah volume, nah volume dalam keadaan STP, berarti volume tadi dibagi 22,4. Tapi kalau yang diketahui itu adalah partikel, berarti partikel jumlahnya berapa? Dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Kita kembali ke ini. Nah, sekarang tadi kan O2 itu kan diketahuinya adalah dalam bentuk volume, karena volumenya adalah 100 liter. Nah, berarti bagaimana cara mencari molnya? Nah, ingat, mol sama dengan ya, mol sama dengan volume dibagi 22,4. Nah, ini sudah ketemu. Ya. N itu adalah mol, berarti N sama dengan 100 dibagi 22,4. Hasilnya adalah ini, 4,46 mol. Wes, paham bagaimana cara nyarinya? Paham apa belum? Paham? Kalau paham saya lanjutkan. Paham ya? Paham apa belum, Rek? Paham, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, berikutnya, yang kedua, langkah yang kedua, tentukan pereaksi pembatasnya. Nah, menentukan pereaksi pembatas itu dengan cara mol dibagi koefisien. Dan pilih yang nilainya paling kecil. Nah, sekarang kan ini ada 2 kan, pada pereaksi pembatas, di gugus pereaksi itu kan gugus sebelah kiri. Ada C5H12 dan O2. Nah, pereaksi pembatas ini maksudnya apa? Berarti dalam reaksi kimia, zat tersebutlah yang akan habis bereaksi. Cara menentukannya, mol dibagi koefisien. Nah, sekarang ini, C5H12, molnya berapa? Molnya berapa? 0,138.
0,138. Nah, sekarang koefisien dari C5H12 ini kamu lihat di sini. Di penyetaraan reaksi berapakah koefisien C5H12? Mas Dimas. Bu. Mas Dimas. 1, Bu. 1 ya kan? 1 kan ini nggak ada kan koefisien, bukan nggak ada 1. Sehingga nggak ditulis. Nah, sekarang taruh sini. 0,138 dibagi 1, hasilnya berapa? 0,138. Nah, sekarang cari juga yang miliknya O2, mol dibagi koefisien. Molnya O2 ada berapa, Mas Catur? 4,46, Bu. 4,46. Sekarang kamu lihat koefisiennya O2 berapa? Di hasil reaksi ini loh. Koefisiennya O2 berapa? Delapan, Bu. 8. Ini kan koefisien itu yang di bagian depan ini, depan ya. Oke. Berarti ini 4,46 dibagi 8 hasilnya adalah 0,557. Oke. Nah, yang diambil sebagai reaksi pembatas itu adalah hasil yang paling kecil. Sehingga makanya saya merah yang C5H12. Jadi ini nanti itu adalah zat atau molekul yang akan habis bereaksi pada persamaan reaksi kimia nanti. Nah ini, nah kan yang paling kecil adalah 0,138. Jadi zat yang habis bereaksi adalah C5H12, sedangkan zat yang tidak habis bereaksi adalah O2. Paham? Iya, Bu. Oke. Bisa saya lanjutkan apa masih bingung? Bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Oke. Nah, ini. Nah, pertanyaannya D itu adalah mencari massa CO2 yang dihasilkan. Nah, ini adalah rumus kimia yang sudah disetarakan tadi, ya. C5H12 ditambah 8O2 menghasilkan 5CO2 plus 6H2O. Nah, pada sebuah reaksi kimia pasti ada yang namanya mula-mula reaksi atau saat bereaksi dan akhir reaksi. Nah, di sini nanti itu yang ditulis adalah jumlah molnya, mol dari molekul. Nah, tadi kan Anda itu sudah mencari ya, sudah mencari mol dari reaksi ini tadi. Ya, reaksi tadi. Molnya C5H12 berapa? Yang awal-awal mula-mula tadi. Ini loh. Yang kamu cari di sini. Nah, ini berapa? 0,138. O2-nya berapa? 4,46. Oke, nah, tulis dulu di sini. Molnya C5H12 0,138, molnya O2 adalah 4,46. Nah, ketika ini tadi dibakar ya, dia akan menghasilkan 5CO2 plus 6H2O. Nah, ingat tadi Anda sudah menentukan reaksi pembatasnya. Reaksi pembatas itu adalah zat yang habis ya, yang habis dalam persamaan reaksi ini tadi. Nah, berarti yang habis mana? C5H12. Berarti reaksi ini harus Anda tulis sama 0,138. Karena nanti di akhirnya C5H12 ini harus habis. Oke. Nah, sekarang dilihat yang O2-nya jadi berapa ya? O2-nya jadi berapa? Caranya adalah dengan koefisien ini, koefisien O2 dibagi koefisien C5H12 dikali molnya C5H12, hasilnya adalah 1,10. Bisa diulangi, Bu? Saat reaksi ini, ya, ini hasilnya 1,10 itu dari koefisiennya O2 dibagi koefisiennya per reaksi pembatas atau C5H12 ini dikali
molnya C5H12. Bingung nggak sih? Ini dapatnya dari mana? Bingung nggak? Apa perlu saya kasih keterangan? Bingung, Bu. Boleh mungkin dikasih keterangan, Bu. Oke, dikasih keterangan aja. Saya kopikan sini ya, sebentar. Gini aja deh. Ini dari 8 bagi 1 kali 0, nah gini aja ya, biar kamu nggak bingung. Ini nah ini dapatnya ini dari mana, saya kasih ini. Tak kecilkan. Nah, saat bereaksi ya, bentar. Nah, ini. Saat bereaksi, itu molnya yang didapat itu dari ini. Koefisien mol yang Anda cari ini kan 8 kan. 8 dibagi koefisien dari pereaksi pembatas. Jadi yang jadi patokan itu pereaksi pembatas ini loh. Ya. Dibagi molnya pereaksi pembatas. Jadi berapa? 8 dibagi 1 dikali 0,138. Hasilnya adalah 1,10. Wes, paham dari sini? Paham nggak? Paham, Bu. Iya, Bu. Oke. Yang CO dan H2O pun juga seperti itu. Ya, kenapa kok saat mula-mula ini kok nggak ada? Saat mula-mula ini kan masih belum bereaksi. Nah, ini ketika sudah dibakar, ini kan reaksi pembakaran C5H12 tambah 8O2 ini reaksi pembakaran. Ketika sudah dibakar, maka dia akan bereaksi, menimbulkanlah ini reaksi. Nah, ini adalah hasil akhir reaksinya. Nah, makanya di sini saat awal-awal ini belum ada. Tapi ketika bereaksi, nah ini baru muncul CO dan H2O. Nah, ini sekarang yang CO ini ya, 5, berarti ini kan 5, koefisien 5, dibagi 1, ini koefisiennya C5H12, ini kan 1, dikali molnya C5H12, berarti 5 per 1 dikali 0,138. Hasilnya adalah 0,69. Ya. Berikutnya yang H2O, sama, 6 per 1 dikali 0,138, hasilnya 0,82. Nah, di akhir ini baru dikurangi. Ya, mula-mula dikurangi reaksi. Nah, kalau yang C5H12 berarti 0 kan? Yang O2 kamu lihat berarti 4,46 dikurangi 1,10, hasilnya adalah 3,35 mol. Yang CO2 berarti turunkan 0,69. Yang H2O turunkan jadi 0,82 mol. Berarti ini itu adalah mol saat akhir reaksi. Paham? Paham? Halo? Paham, Bu. Bingung enggak? Bu, mohon maaf, itu yang 335 itu bukannya 3,36 ya?
3, berapa sih? 8 kali 0,138. Itu ini Bu, pengurangannya Yang salah Bu. pengurangan itu Bu, yang 4,46 dikurangi 1,1. Oh, oke. Ini, yang ini maksudnya. Oh, Iya Bu. oke. Ya, wes ya. Hasilnya adalah 3,36. Dari sini paham ya? Nah, sekarang kan kamu sudah bisa mencari massa CO2 karena sudah ketemu molnya CO2. Nah, ini massa CO2 berarti mol kali MR. Molnya sudah ketemu 0,69 mol dikali MR-nya CO2 44. Jadi sama dengan 30,36 gram. Ini adalah massa CO2. Paham? Ya, Bu. Oke. Berikutnya itu adalah mencari volume CO2. Nah, volume tadi sudah ada rumusnya. Volume itu adalah mol dikali 22,4. Kan molnya CO2 sudah ketemu 0,69. Berarti ya langsung aja 0,69 kali 22,4. Hasilnya adalah 15,4 liter. Yes. Paham nggak? Paham, Bu. Oke. Kalau sudah paham, saya lanjutkan bisa? Atau mau ada yang ditanyakan nggak dari soal ini? Pekerjaanmu kemarin gimana? Seperti ini atau bukan? Ada salah-salah sedikit Salahnya yang di mana? Di huruf berapa? di hasil reaksi O2 Bu. Sorry, saya ulang ya. Yang nomor 1, yang A ini benar? Halo? Benar, Benar. Mencari MR benar nggak? benar Bu. Benar. Oke, banyak yang benar. Mencari mol CH5, C5H12 sama O2, benar apa salah? Benar Bu. Benar. Yang benar, Benar. siapa? Berapa orang yang benar? Menentukan reaksi pembatas sudah benar apa belum? Benar. Benar Bu. Ini sudah benar juga. Saya salah Bu. Benar Bu. Oh, ada yang benar, ada yang salah. Yang salahnya yang mana? Mungkin yang salah mana? Yang bagian mana? Yang bagian, boleh saya coret ya Bu, yang bagian Oke, silakan. Gimana? Masnya hasilnya berapa? Yang ini, yang 1,10 ini dapatnya dari mana? bukan 1,10 Bu, itu koefisien 8 dibagi koefisien 8 dikali dengan itu Bu. Apa? Ini. Mula-mula, reaksi mula-mula. Oh, yang ini. 8 Iya, Bu. dikali 4,46. Oh, kan. Kalau ini itu patokannya adalah yang molnya bereaksi pembatas ya. Nggak apa-apa. Oke. Tapi sudah paham ya? Tanpa Sudah, saya Bu. perlu ngulang menjelaskan itu loh. Paling tidak sudah bisa kan ya. Kalau kamu merasa masih belum yakin, video yang sudah saya upload di LMS itu bisa dibuka lagi ya. Oke, saya close ya ini ya. Kita masuk ke materi tentang larutan. Sorry, ini kan 5,53 lagi kita habis. Nah, ini saya sudah dikasih linknya. Bisa kita masuk ke link yang di sini ya. Saya sebentar tak bagikan ke kelasmu. Kelas 2A. Nah, ini. Nah, ini mungkin PPT saya agak boring karena saya hanya pakai polosan saja karena ya merubah kimia ke PowerPoint ini memang agak lama ya, karena kan ya seperti itulah, soalnya ada rumus-rumus dan lain sebagainya. Nggak, saya edit-edit langsung aja. Baik, kita mulai ya. Bisa saya mulai menjelaskan yang larutan? Ya, Atau masih ada yang belum masuk Zoom? Sudah semua Bu. Udah semua, baik. Nah,
kita akan belajar mengenai larutan. Nah, ini apa sih larutan itu? Jadi, nah ini apa sih larutan? Jadi, larutan sebentar. Muncul di sini. Sebentar. Oke, nggak usah pakai. Tadi saya mau pakai pen tablet, ternyata pen tablet saya kok nggak connect ya. Sudah, wis langsung nih. Nah, kita akan belajar mengenai larutan. Apa sih larutan itu? Jadi larutan itu merupakan campuran yang homogen dari 2 atau lebih komponen penyusunnya. Nah, kan kapan hari yang di pertemuan sebelum-sebelumnya kan kita sudah pernah membahas apa sih campuran homogen. Ya, campuran homogen itu adalah ketika 2 buah zat atau 2 buah komponen itu disatukan dan setelah disatukan itu tadi sudah tidak bisa dilihat lagi perbedaannya. Contohnya kemarin apa? Masih ingat nggak? Air gula. Air gula. Nah, itu kan kalau kamu nyampur gula dan air, kamu aduk, itu kan sudah tidak bisa dibedakan mana gulanya, mana airnya. Nah, itu adalah campuran yang homogen. Jadi maksud campuran homogen seperti itu. Jadi larutan merupakan campuran homogen dari 2 atau lebih komponen penyusunnya. Nah, apa saja komponen penyusun larutan? Jadi komponen penyusun larutan itu ada 2, yakni solvent dan solut. Apa itu solvent? Solvent di sini adalah zat pelarut dan solut itu adalah zat terlarut. Nah, kira-kira kamu bisa nggak bedakan antara solvent dan solut? Kalau di larutan gula, zat pelarut atau solvennya apa? Air. Air. Solutnya apa? Gula. Zat terlarut itu adalah zat yang pada akhirnya itu akan larut ya atau akan bercampur. Nah, itu adalah solut. Nah, bagaimana cara membedakan antara solvent dan solut? Ini caranya. 1, zat yang bentuknya sama dengan larutannya itu biasanya dinamakan pelarut, sedangkan yang berbeda disebut zat terlarut. Sekarang ada gula dan ada air. Setelah kamu campur kan hasilnya juga larutan kan ya. Larutan dalam artian di sini juga bentuknya liquid. Sama kayak air kan juga bentuknya liquid. Berarti air tadi itu dinamakan pelarut karena zat yang bentuknya sama dengan larutannya itu sebagai pelarut. Sedangkan zat yang berbeda apa? Gula. Soalnya gula kan bentuknya dia solid ya, solid. Setelah jadi larutan gula bentuknya jadi liquid kayak gitu. Yang kedua, jika bentuk komponennya sama, maka yang paling banyak jumlahnya sebagai pelarut. Ya, contohnya apa? Contohnya apa ya? Cairan sama cairan ya. Gini, alkohol dan air. Nah, itu kan sama-sama cairan. Kan kamu nggak bisa bedakan, ya kan? Mana zat terlarutnya, mana pelarutnya, kan nggak bisa bedakan. Nah, kamu lihat kalau komposisinya yang paling banyak, itu maka dia akan menjadi pelarut. Sedangkan komposisi yang sedikit itu menjadi zat terlarut. Misalkan, saya punya larutan alkohol, di mana alkoholnya adalah 100 mili dan airnya adalah 200 mili. Berarti mana zat terlarutnya?
Alkohol. 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 Mana pelarutnya? Air. Air. Air, Bu. Nah, sekarang gini. Saya punya apa ya? Selain yang cair itu apa ya? Oh ini. Saya punya sabun ya, sabun cair misalkan sabun krim pencuci piring sebanyak 250 ml. Lalu saya punya air yang digunakan untuk mengencerkan sebanyak 50 ml. Nah, mana zat pelarutnya? Air. Mas Aulia. Tadi sabunnya berapa, Bu? 250, airnya 50. Mana zat pelarutnya? Pelarutnya yang sabun. Oke, zat pelarutnya? Pelarutnya yang air. Oke, nah gitu ya. Jadi sudah ada gambaran ya bagaimana cara membedakan mana solvent dan mana solut atau zat pelarut dan zat terlarut. Oke, ya sudah. Baik, kita masuk ke sini. Atau ada yang ditanyakan dari ini, bagaimana membedakan antara solvent dan solut? Halo? Bu, cintanya, Bu. Oke, silahkan Mas. Kalau misal komposisinya sama, misal antara semen dengan air sama komposisinya 500 ml gitu, bagaimana, Bu? Nah, ini zat yang bentuknya sama dengan larutannya yang dinamakan pelarut. Hasil dari larutan tadi kan larutan semen, ya. Bentuknya apa? Apakah dia bentuknya padat atau cair? Agak cair. Cair atau padat? Padat. Cair atau padat? Larutan semen itu biasanya padat atau cair? Cair. Cair, Bu. Berarti pelarutnya adalah air, zat terlarutnya adalah semen. Ini loh, zat yang bentuknya sama dengan larutannya dinamakan pelarut. Kalau air dan semen tadi kamu campur dan hasilnya jadi cair, berarti tetap air tadi sebagai zat pelarut. Bisa ya? Bingung nggak? Bu, kalau komponennya sama, Bu. Kalau sama air sama sabun tadi 50-50 itu gimana, Bu? Oke, kalau komponennya sama ya. Oke. Nah, ini ada lagi satu. Jadi saya ada lagi satu yang berkata bahwa air itu biasanya masuk kalau sama-sama cair ya. Selain kalau komponennya jumlahnya sama, berarti air itu adalah zat pelarut. Kalau jumlah zatnya sama, terus bendanya sama-sama cair, berarti air tadi masuk zat pelarut. Baik, Bu. Oke, kita masuk ini jenis larutan. Sudah clear ini? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini jenis larutan. Nah, jenis larutan itu dibedakan menjadi dua. Jadi yang pertama itu adalah bentuk atau fasa, dan yang satunya itu dilihat dari kemampuan untuk menyalurkan arus listrik. Nah, kalau yang bentuk fasa ini dibagi lagi menjadi tiga, yakni berfasa gas, larutan berfasa gas, larutan berfasa cair, dan larutan berfasa padat. Nah, maksudnya apa? Kalau larutan berfasa gas ini adalah jika dua jenis gas atau lebih dia bercampur homogen dan tidak saling bereaksi. Contohnya apa? Udara. Nah, udara itu kan terdiri dari macam-macam. Ada nitrogennya, ada oksigennya, ada hidrogen, ada CO2, ada CO, ada metan. Nah, banyak kan ya? Nah, itu contoh larutan berfasa gas. Ada juga larutan yang berfasa cair. Nah, larutan berfasa cair itu dibedakan lagi jadi tiga, yakni gas yang larut dalam cairan. Nah, berarti gas yang larut dalam cairan. Contohnya apa? Oksigen dalam air. Nah, kamu kalau ngingu iwa atau
melihara ikan itu kan biasanya dikasih gelembung-gelembung udara. Itu kan maksudnya agar apa? Agar di dalam air ada kandungan oksigennya. Nah, itu berarti dia masuk dalam jenis larutan berfasa cair. Lalu ada juga larutan zat cair yang larut dalam air. Nah, zat cair yang larut dalam air. Contohnya apa? Larutan alkohol dalam air. Nah, ini contohnya. Ada juga zat padat yang larut dalam zat cair. Contohnya apa? Garam dapur dalam air. Nah, itu contoh-contohnya. Dan satu lagi, ini, yang berfasa padat. Jadi larutan berfasa padat atau sering juga disebut dengan amorf. Contohnya apa? Kamu kalau pernah tahu kuningan, nah kuningan itu kan bukan hasil tambang murni ya. Jadi dia itu gabungan antara tembaga dan seng. Ya, berarti kan dari padat tadi dicairkan baru dicampur jadi satu. Larutan tadi dicampur jadi satu, dia mendingin akhirnya jadi padat lagi. Nah, ini kuningan. Ada juga perunggu. Perunggu itu juga seperti itu. Jadi bukan satu zat langsung atau mineral langsung yang murni bukan, tapi dia campuran. Campuran dari apa? Tembaga dan timah. Nah, jenis larutan yang kedua itu dilihat dari apakah larutan tersebut itu bisa menghantarkan arus listrik atau tidak. Nah, maka dia dibagi jadi dua, elektrolit dan non-elektrolit. Kalau yang elektrolit ini adalah larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Sedangkan kalau yang non-elektrolit ini adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Elektrolit sendiri itu dibagi menjadi dua lagi. Ada yang dinamakan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, apa maksudnya zat elektrolit kuat? Elektrolit kuat itu adalah zat yang ionnya terurai sempurna dalam air. Nah, biasanya selain dari ini, biasanya juga disertai dengan derajat ionisasi atau apa ya gitu ya? Benar ya, namanya alfa ya kalau nggak salah. Kalau derajat ionisasinya sama dengan 1, itu berarti dia masuk elektrolit kuat. Nah, kalau derajat elektrolitnya itu antara 0, sekian sampai di bawah 1 ya, sampai di bawah 1 atau 0 kurang dari alfa kurang dari 1 itu dia masuk elektrolit lemah. Sedangkan kalau yang non elektrolit ini derajat ionisasinya itu sama dengan 0. Nah, cara gampang yang lain itu adalah seperti ini. Nah, melakukan percobaan, atau adakah yang pernah melakukan percobaan seperti ini? Seperti di gambar. Pernah nggak? Tidak, Bu. Hah? Pernah, Bu. Pernah. Oke, pernah ya. Nah, ini untuk membuktikan bahwa larutan tersebut itu ada yang bisa menghantarkan. Pernah, Bu. Nah, oke. Ada yang bisa menghantarkan arus listrik dan tidak. Dari mana? Ini Anda lihat. Jadi ada sumber tegangan, ini bisa baterai, bisa aki, lalu disambung dengan kabel yang ada lampunya. Nah, ujung-ujung dari kabel ini kamu kasih batang karbon. Batang karbon itu bisa diambil biasanya dari dalamnya baterai. Dalamnya baterai ada yang warnanya kayak hitam terus panjang, nah itu batang karbon. Nah, ujung batang karbon ini kamu celupkan ke larutan. Nah, larutannya apa? Nah, bisa saja seperti ini. Nah, kamu coba macam-macam, air keran, air mineral. Air mineral itu apa ya? Misalkan aqua, atau kalau ada yang punya air suling. Nah, air suling itu juga bisa dilihat. Larutan gula, larutan garam, oralit. Nah, lalu ada larutan sabun, ada alkohol, Pocari Sweat. Nah, itu juga kamu cari ya, kamu teliti ya. Bisa nggak dia menghantarkan arus listrik? Katanya dia minuman berionisasi, ya kan seperti itu ya. Berarti dia ada ionnya. Kira-kira bisa nggak ya menghantarkan arus listrik? Sudah pernah coba? Belum, Bu. Belum, Bu. Air aki. Nah, kamu coba nanti ya. Nah, dari larutan-larutan tadi itu pasti ada yang bisa menyalakan
lampu. Berarti kalau bisa nyalakan lampu, di situ larutan ini itu berarti bisa menghantarkan arus listrik. Nah, ini kalau larutan tadi tidak bisa menyalakan lampu, berarti itu masuk non-elektrolit. Kalau nyala lampunya terang sekali, berarti dia termasuk elektrolit kuat. Kalau nyala lampunya lemah, dia hidup lampunya tapi lemah, jadi nggak begitu padang ya, nggak begitu terang, itu berarti dia masuk elektrolit lemah. Nah, itu pembuktiannya seperti itu. Nah, ini elektrolit kuat dan lemah itu bisa dibedakan jadi beberapa ini. Elektrolit kuat itu biasanya dari asam-asam kuat. Nah, asam-asam kuat ini adalah asam halogen atau yang memiliki golongan 7A. Lalu basa kuat ini adalah basa alkali. Nah, biasanya basa alkali ini golongannya adalah 1A dan 2A. Yang ketiga, hampir semua larutan garam itu adalah elektrolit kuat atau reaksi yang berkesudahan. Kalau elektrolit lemah, berarti asam-asam lain yang bukan asam kuat, basa-basa lain yang bukan basa kuat, dan garam yang tergolong garam lemah, misalkan adalah garam merkuri, nah itu masuk dalam elektrolit lemah. Atau reaksi kesetimbangan, jadi hanya elektrolit hanya terionisasi sebagian saja. Nah, di sini nanti kalau kamu penasaran bisa kamu coba ya. Tadi gambarnya seperti ini. Lakukan percobaan ini ya. Kalau Anda penasaran, ini tuh termasuk mana yang elektrolit kuat, mana yang elektrolit lemah, mana yang non-elektrolit ya. Nah, itu adalah contoh larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi kalau yang elektrolit kuat, itu kalau yang asam kuat, itu ada HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO3, HClO4, yang ada H-nya ini. Tapi nggak mesti yang ada hanya itu, pasti dia elektrolit kuat. Nggak selalu, kayak gitu kan ya. Ya ini biasanya HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4 ini yang kuat. Kalau basa kuat itu NaOH, KOH, MgOH2, CaOH2, BaOH2. Ini masuk basa kuat. Azan, sebentar ya. Ditunggu dulu. Nah, ini contoh-contoh dari larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, larutan non-elektrolit. Karena apa? Kenapa kok saya buat seperti ini? Kan kalau pembuktiannya tadi kan dengan ini. Kalau ini biasanya kita pakai ini kalau kita ketemu soal kayak gitu. Makanya saya kasih ini. Nah, kalau larutan elektrolit lemah itu biasanya CH3COOH atau asam cuka, H3B4 atau asam fosfat. Kalau basa lemah itu Al, OH3, FeOH2, AgOH, dan sebagainya. Kalau larutan non-elektrolit ini berarti dia selain asam, basa, dan garam, misalkan gula, alkohol, glukos, urea, itu masuk ke larutan non-elektrolit. Nah, berikutnya kita masuk ke dari sini dulu deh. Ada yang ditanyakan nggak? Dari pembahasan yang mulai awal sampai yang contoh-contoh larutan elektrolit dan non-elektrolit, ada yang ditanyakan nggak? Halo? Belum ada, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Kita masuk ke konsentrasi larutan. Jadi, apa sih konsentrasi larutan? Jadi, konsentrasi larutan itu merupakan jumlah zat terlarut dalam setiap larutan atau pelarut. Jadi, bagaimana kita mengungkapkan berapa jumlah zat terlarut dalam sebuah larutan. Misalkan tadi saya punya 60 gram 60 gram gula dalam larutan 120 ml larutan gula, misalkan seperti itu ya. Jadi saya ini masuk ke konsentrasi larutan. Jadi menentukan jumlah zat terlarut dalam tiap satuan larutan atau pelarutnya. Nah,
konsentrasi larutan ini digunakan untuk mengetahui jumlah komposisi dari solvent atau pelarut dan solut atau terlarut. Misalkan gimana? Ini misalkan, kalau Anda punya larutan garam, ya, saya bikin larutan garam, Anda bikin larutan garam sendiri di rumah, tapi kan kita tidak tahu komposisinya berapa, ya. Sama-sama larutan garam, tapi kita tidak tahu berapa sih konsentrasi garam yang ada pada larutan saya, konsentrasi garam di larutan Anda, kan tidak tahu. Maka kita perlu mempelajari konsentrasi larutan ini tadi. Biar apa? Biar kita tahu jumlah komposisi dari pelarutnya berapa, solutnya tadi berapa, kayak gitu ya. Makanya disebut konsentrasi larutan. Nah, ini konsentrasi larutan itu memiliki satuan. Jadi satuan konsentrasi larutan ini ada yang disebut molaritas, ada yang disebut molalitas, ada yang disebut normalitas. Jadi kita nyari konsentrasi larutan itu bisa dari ini, bisa dari beberapa macam ini. Nah, dari ini, dari molalitas, dari normalitas, dari persen konsentrasi, dari fraksi mol, dan dari ppm. Nah, ini masing-masing sudah saya kasih rumusnya ya, rumusnya. Yang belum yang ini, soalnya ini rumusnya agak panjang. Nah, kita bahas satu-satu nanti ya. Jadi satuan dari konsentrasi larutan itu bisa dilihat dari molaritasnya, bisa dilihat dari molalitas, beda ya. Molaritas dan molalitas. Lalu dari normalitasnya, dari persen beratnya atau persen volume, dari fraksi molnya, dan dari ppm atau part per million atau bagian per 1 juta. Ya, istilahnya seperti itu. Nah, kita bahas apa sih molaritas. Jadi, molaritas itu dinyatakan sebagai jumlah mol dari suatu solut. Solut itu adalah zat terlarut dalam larutan dibagi dengan volume larutan yang ditentukan dalam liter. Nah, jadi molaritas itu adalah jumlah mol suatu zat terlarut dalam larutan dibagi volume larutan dalam liter. Rumusnya, molaritas itu adalah M besar sama dengan N per V besar. M itu adalah molaritas, sorry, ini N kecil. M itu adalah molaritas, N itu adalah mol zat terlarut. Nah, makanya nanti jangan bingung membedakan zat terlarut dan zat pelarut. Karena nanti di soal itu pasti akan ada zat pelarutnya. Kamu harus bisa menentukan zat terlarutnya mana, zat pelarut itu yang mana. Ini, mol zat terlarut, dan V ini adalah volume larutan, dan ini dalam liter. Volume larutan dalam liter. Sedangkan molalitas itu menunjukkan perbandingan jumlah zat terlarut dalam satuan berat untuk tiap kilo zat pelarut. Molalitas sama dengan NT per MP. NT itu apa? NT adalah mol zat terlarut dibagi massa pelarut dalam kilogram. MP itu massa pelarut. Normalitas. Nah, kalau normalitas itu adalah jumlah mol ekuivalen zat tertentu per liter larutan. Rumusnya adalah N sama dengan EK per V. N ini adalah normalitas, N ini N besar ya, jadi jangan bingung membedakan N besar dan N kecil. Kalau N kecil ini mol, kalau N besar, ini N besar ini adalah normalitas.
EK itu banyaknya ekuivalen, V itu adalah volume larutan dalam liter. Nah, ekuivalen ini bisa dicari dengan cara G per BE. G itu adalah berat zat terlarut dalam gram, dan BE adalah bobot ekuivalennya. Atau EK juga bisa dicari dengan cara G kali jumlah elektron per mR. G ini adalah berat zat terlarut dalam gram kali jumlah elektron dibagi mR. Berikutnya adalah fraksi mol. Fraksi mol ini adalah perbandingan mol suatu zat terhadap jumlah mol total komponen dalam suatu larutan. Lambangnya fraksi mol itu adalah X. Rumusnya X sama dengan Ni per Nt. Ni ini adalah mol zat terlarut. Nt itu adalah mol total dari semua komponen dalam larutan. Sehingga kalau kamu menjumlahkan fraksi mol, sehingga total fraksi mol itu adalah 1. Ini, berikutnya adalah persen berat atau bobot. Persen berat atau bobot itu menunjukkan jumlah berat zat terlarut per 100 gram larutan. Rumus persen berat atau bobot itu ini. Persen W per W sama dengan W per W plus WO dikali 100%. Nah, keterangannya ini. Persen W per W itu adalah persen bobot zat terlarut. W kecil, W ini aja, itu massa zat terlarut dalam gram. WO ini adalah massa zat pelarut dalam gram. Persen volume juga seperti itu. Jadi persen volume ini menunjukkan jumlah volume zat terlarut per 100 mili larutan. Jadi rumusnya adalah persen V per V sama dengan V per V plus V0 atau VO kali 100%. Persen V per V di sini adalah persen volume zat terlarut. V ini adalah volume zat terlarut dalam mililiter, ya, dalam mililiter. VO adalah volume zat pelarut dalam mililiter. Yang terakhir, ppm atau bagian per 1 juta, part per million, ppm itu ya. ppm di sini menunjukkan berapa bagian satu komponen dalam 1 juta bagian campuran. ppm sama dengan W per VO kali 1 juta atau 10 pangkat 6. W ini adalah massa zat terlarut dalam gram dan VO ini adalah volume pelarut dalam mililiter. Oke. Kita contoh soal, kita coba ya. Kita sampai jam berapa sih, Rek? Jam 12 kah? Halo? Habis ini selesai, Bu. Habis ini? Ya, apa mau dijadikan? Hah? Jam berapa? 11.40, Bu. 11.40. Nah, ini apa mau dicoba di rumah? Contoh soal apa mau dicoba di rumah? Kan kalau kita hanya lihat rumus-rumus gini kan nggak paham pengaplikasiannya. Nah, kalau sudah ada soal, berarti rumus-rumus ini baru bisa diaplikasikan kayak gitu. Mau dicoba di rumah kah? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, kalau mau dicoba di rumah silahkan. Ini akan saya post di LMS dan Anda silahkan mengerjakan contoh-contoh soal ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 soal. Ada 7 soal mengenai larutan yang bisa Anda coba di rumah. Nah, ini itu soal-soal itu pasti dia menggunakan rumus-rumus ini. Ya, rumus-rumus ini.
Oke. Saya save dulu. Baik, di sini adakah yang ditanyakan